Izinkan saya di sini mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance, studi empiris pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Alasan saya mengambil judul penghindaran pajak karena adanya fenomena realisasi pencapaian pajak yang tidak sesuai atau tidak mencapai target, seperti data yang saya dapatkan ini. Di tahun 2017 sampai tahun 2020, realisasi pencapaiannya selalu tidak sesuai target yang dibuat oleh pemerintah. Justru jauh dari target. Seperti itu. Kemudian di tahun 2021 justru penerimaan targetnya penerimaan realisasi penerimaannya melebihi target yang seharusnya, seperti itu. Kemudian alasan saya mengambil sektor kesehatan adalah seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami keuangan yang tidak baik di tahun-tahun pandemi. Namun justru perusahaan sektor kesehatan berada di taraf perekonomian yang baik karena pada saat itu kondisi masyarakat tidak hanya mengutamakan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer, melainkan mereka juga membutuhkan alat-alat kesehatan seperti masker dan juga obat-obatan dan lain-lain, seperti itu. Maka pada saat penelitian ini berlangsung, saya mengambil sektor kesehatan untuk dijadikan bahan penelitian ini. Kemudian untuk variabel-variabel yang saya gunakan, di sini saya menggunakan 3 variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik, di mana variabel-variabel ini diambil dari referensi yang saya temukan dari penelitian-penelitian yang dilakukan, penelitian-penelitian sebelumnya yang juga menggunakan variabel-variabel ini untuk mencari pengaruh apakah terjadinya penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Itu. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini saya menentukan rumusan masalah. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax avoidance? Kemudian yang keempat, apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax avoidance? Dengan tujuan penelitian mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak secara parsial atau secara masing-masing. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak secara simultan atau bersamaan. Teori yang saya gunakan di sini, saya menggunakan teori keagenan, di mana teori keagenan ini berhubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal di sini adalah perusahaan yang saya teliti, kemudian agen di sini adalah pemerintahan. Kemudian saya juga membentuk rangka pemikiran, di mana X1 selaku ukuran perusahaan selaku X1 berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemudian profitabilitas selaku X2 berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemudian koneksi politik selaku X3 berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan secara bersamaan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, dan koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax avoidance. Populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampel yang saya gunakan di sini, saya menemukan 21 populasi perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Namun saya melakukan eliminasi pada perusahaan sektor kesehatan yang tidak konsisten atau tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan sebanyak satu, kemudian kepada perusahaan yang mengalami kerugian juga di tahun 2017 sampai tahun 2021. Ini sebanyak 5 perusahaan. Jadi total perusahaan yang saya eliminasi ada 6 perusahaan, sehingga jumlah total perusahaan yang saya gunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 populasi perusahaan dengan data sebanyak 5 tahun, maka didapatkan 75 data sampel perusahaan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah data olah sebanyak 75 sampel, dan adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama,
pertama, uji statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yang di dalamnya terdapat uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga, saya melakukan uji koefisien determinasi. Yang keempat, saya melakukan uji hipotesis yang di dalamnya terdapat uji T atau uji parsial atau uji secara masing-masing. Kemudian uji F atau uji simultan atau uji yang dilakukan bersamaan. Kemudian yang kelima, saya melakukan analisis linier berganda untuk melengkapi hasil dari untuk memperkuat hasil yang saya dapatkan dari uji hipotesis. Kemudian di sini saya tidak akan saya melakukan semua pengujian yang sebelumnya saya sebutkan, namun di sini saya hanya akan memaparkan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang di dalamnya terdapat uji normalitas, kemudian uji hipotesis, dan juga uji hipotesis seperti itu. Karena saya rasa waktunya tidak akan cukup jika saya harus menjelaskan semuanya. Yang pertama, untuk uji statistik deskriptif, hasilnya didapatkan adalah bahwa size penghindaran pajak ini bersifat homogen atau sebarangan dinyatakan merata. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat bahwa nilai standar deviasi dari size bahwa koneksi politik dan penghindaran pajak ini lebih kecil daripada nilai mean. Seperti itu, maka bisa dikatakan dari uji statistik deskriptif ini sebarannya dikatakan merata dan bisa kita lanjutkan ke penelitian berikutnya tanpa ada kendala apapun. Kemudian selanjutnya saya melakukan uji asumsi klasik. Di sini saya hanya mengambil, saya akan memaparkan hasil dari uji normalitas. Uji normalitas ini dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai ketetapan 0,05, dan nilai p-value ini saya ambil dari nilai SM signifikan tunggalnya sebesar 0,195. Artinya data yang saya gunakan ini semuanya berdistribusi normal karena seperti yang kita lihat ya, bahwa nilai p-value yang saya miliki lebih besar daripada nilai ketetapan 0,05. Selanjutnya untuk uji hipotesis atau uji T. Untuk uji T atau uji parsial ini memiliki ketentuan apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T hitung harus lebih besar daripada T tabel, kemudian nilai signifikan harus kurang atau lebih kecil daripada nilai ketetapan 0,05. Untuk hasilnya dengan nilai T tabel sebesar 1,995 yang didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut. Untuk hasilnya, saya akan membacakan hasil dari tabel uji T atau uji parsial ini. Untuk size, nilai signifikannya didapat 0,727, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai ketetapan 0,05. Kemudian untuk nilai T hitungnya sebesar 0,350, di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai T tabel sebesar 1,995. Artinya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk nilai ROA-nya, untuk nilai ROA di sini didapatkan nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai ketetapan, di mana nilai signifikannya sebesar 0,02 lebih kecil daripada nilai ketetapan 0,05. Kemudian nilai T hitungnya sebesar 2,351, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,995. Kemudian di sini juga saya mendapatkan nilai beta yang hasil beta yang bernilai minus, maka dapat dibacakan hasil dari uji T pada ROA, yaitu ROA atau profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian selanjutnya untuk koneksi politik. Koneksi politik di sini saya dapatkan nilai signifikannya sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai ketetapan 0,05. Kemudian nilai T hitungnya sebesar 5,895, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,995. Kemudian nilai betanya juga didapat hasilnya minus, maka didapatkan hasilnya bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tax avoidance. Kemudian selanjutnya saya melakukan uji F. Dalam uji hipotesis saya melakukan uji F atau uji secara bersamaan, di mana nilai uji F ini lebih besar daripada nilai, di mana dengan ketentuan sebagai berikut: nilai F hitung harus lebih besar daripada T tabel, dan juga nilai signifikan harus lebih kecil daripada ketetapan 0,05,
dengan nilai F tabel sebesar 2,740. Maka maka hasilnya, jika saya bacakan, maka hasilnya nilai signifikan sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai ketetapan 0,05. Kemudian nilai F itu sebesar 15,056, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,740. Maka hasilnya secara bersamaan atau secara simultan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kondisi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax avoidance, seperti itu. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, merujuk pada hasil dari uji T dan uji F yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka hasilnya sebagai berikut. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya besar kecilnya suatu perusahaan tidak mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Kemudian untuk profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besarnya profit yang didapatkan suatu perusahaan, maka akan semakin rendah juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya. Kemudian untuk koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tingginya koneksi atau semakin banyaknya koneksi politik yang ada di dalam perusahaan, maka akan semakin rendah juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk kesimpulannya, tentunya dari hasil pembahasan yang saya paparkan, ini dia adalah hasil yang berkesinambungan secara dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kondisi politik. Maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka besar kecilnya perusahaan tidak akan mempengaruhi adanya penghindaran pajak. Mengapa demikian? Saya menarik asumsi bahwa terlalu banyaknya aspek yang menjadikan pengukuran besar kecilnya suatu perusahaan, mulai dari tenaga kerja, total penjualan, total hutang, dan total aset, di mana masing-masing dari aspek tersebut memiliki nilai pajaknya tersendiri, sehingga akan menyulitkan manajemen perusahaan jika mereka melakukan penghindaran pajak yang dilihat yang mereka ambil data-data dari ukuran perusahaan seperti itu. Kemudian untuk profitabilitas yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, saya menarik kesimpulan. Mengapa demikian? Tentu ini adalah hal yang sangat baik bagi pemerintahan ya, karena pada saat profit meningkat, justru penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan itu akan semakin rendah, dan pastinya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu juga akan semakin tinggi, seperti itu. Dan saya menarik asumsi kenapa perusahaan melakukan hal demikian. Tentunya kesadaran perusahaan mungkin akan semakin lebih tinggi, kerelaan mereka juga akan semakin tinggi karena profit yang mereka dapatkan itu tinggi. Bahkan setelah mereka bayarkan beban pajaknya, mereka juga akan mendapatkan profit yang lebih tinggi gitu. Untuk apa mereka mengambil resiko yang nantinya akan lebih besar, seperti sanksi-sanksi yang akan mereka dapatkan jika mereka bisa membayarkan itu secara full gitu, membayarkan beban pajaknya itu secara full. Kenapa mereka harus melakukan penghindaran pajak yang justru akan merepotkan mereka juga di kemudian hari. Kemudian selain itu adalah wajib pajak yang saya teliti ini adalah perusahaan-perusahaan besar, di mana perusahaan-perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya mereka lebih mementingkan citra mereka apabila pada saat mereka memiliki profit yang sangat tinggi, kemudian mereka melakukan penghindaran pajak. Tentunya pada saat itu hal itu terdengar pada investor dan lain-lain, justru akan memberikan citra yang buruk kepada perusahaan mereka, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk koneksi politik juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini juga baik bagi pemerintahan, artinya semakin banyaknya aparat negara yang ada di dalam perusahaan tersebut, maka memungkinkan adanya pengetahuan, edukasi pajak yang lebih baik kepada perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan juga mungkin merasakan kenikmatan atas pengaruh yang dimiliki oleh koneksi dengan pemerintah, seperti mobilitas mereka yang lancar atau sarana prasarana yang mereka dapatkan itu menjadi lebih baik, seperti itu. Maka mereka memutuskan untuk ya udah bayar pajak aja gitu. Seperti itu untuk kesimpulannya. Selanjutnya untuk sarannya, saya memberikan saran bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel atau objek penelitian yang lain agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih variatif dan lebih inovatif, seperti itu.
dengan referensi-referensi yang banyak tentunya. Kemudian untuk bagi pemerintah sebaiknya benar-benar memanfaatkan pajak yang masuk ke pemerintahan itu dengan sebaik mungkin, karena pada saat pemerintah melakukan tugasnya dengan baik, tentunya mobilitas perekonomian Indonesia juga akan semakin lebih baik seperti itu. Kemudian untuk bagi perusahaan, alangkah baiknya manajemen perusahaan benar-benar mengatur keuangannya dengan baik, mengatur perusahaannya dengan baik agar mereka juga mendapatkan profit yang lebih tinggi, sehingga tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak jika mereka ada di posisi yang sulit gitu. Kemudian bagi investor, silakan cari perusahaan-perusahaan yang mengutamakan citra mereka, karena pada saat perusahaan itu mengutamakan citra baik atau citra baik perusahaannya, maka mereka juga akan mempertahankan nilai saham yang mereka miliki. Seperti itu. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.